Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Akbar Al-Fatah, NIM 1916111059, akan menjelaskan tentang sumber histori, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang pertama itu sumber historis tentang konstitusi Indonesia. Historis itu membicarakan tentang sejarah. Sumber historis konstitusi Indonesia berasal dari kehidupan bangsa Indonesia yang sejak dahulu kala telah mengatur pergaulan sosial dan politik kemasyarakatannya dalam bentuk perundang-undangan. Nah, contohnya apa? Buktinya apa? Contohnya itu pada saat kerajaan Majapahit itu yang telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang bernama Kutaramanawa Dharma Sastra, yang mana adalah sebuah UU yang memuat tentang peraturan pidana dan perdata. Selain itu juga sumber historis tentang konstitusi Indonesia ini berasal dari empiris, dalam artian pengalaman yang bangsa Indonesia yang sejak dahulu kala, tepatnya pada saat zaman kerajaan masih berdiri, yang mana sistem politiknya memiliki sifat yang monarki, atau dalam artian penguasa itu berkuasa secara mutlak atau absolut, sehingga sering terjadi penindasan atau sering terjadi tindakan sewenang-wenang terhadap kalangan masyarakat oleh para petinggi atau oleh para penguasa. Nah, karena pengalaman itulah konstitusi lahir. Gunanya untuk membatasi kekuasaan para penguasa agar penguasa itu tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua itu sumber sosiologis tentang konstitusi Indonesia. Sosiologis itu berhubungan dengan antar manusia. Nah, sumber sosiologis tentang konstitusi Indonesia ini berasal dari HAM, yang mana menganut paham bahwa manusia memiliki hak yang sama dan melarang adanya pemaksaan kehendak antar manusia. Nah, apa hubungannya sih sama sosiologis, sama kata sosiologis itu? Nah, hubungannya itu saya mau nanya dulu, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Ya, jawabannya yang penting itu untuk membatasi kekuasaan para penguasa, ya, agar tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, dengan pembatasan itu, maka penguasa tidak akan bertindak sewenang-wenang, dan jikalau penguasa tidak bertindak sewenang-wenang, maka rakyatnya itu hak-haknya itu telah terjamin terjamin oleh konstitusi itu sendiri. Jadi dengan adanya konstitusi, maka ada pembatasan kekuasaan. Dengan adanya pembatasan kekuasaan, maka penguasa tidak akan bertindak sewenang-wenang, sehingga hak-hak rakyat itu terjamin, maka hubungan sosialnya itu terbangun gitu ya. Ya, sekarang yang terakhir adalah sumber politik tentang konstitusi Indonesia. Politik itu menurut dari yang saya kutip dari Wikipedia adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Nah, ternyata konstitusi juga dibutuhkan dalam politik atau pembagian kekuasaan dalam negara. Pandangan ini itu didasarkan dari salah satu fungsi konstitusi, yaitu membagi kekuasaan dalam negara. Nah, kita dapat melihat aplikasi ini dari bangsa Indonesia yang sekarang ini telah membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian legislatif, badan yudikatif, dan badan eksekutif. Nah, intinya agar tidak terjadi perselisihan dalam pembagian kekuasaan atau tidak terjadi perselisihan dalam politik, maka konstitusi dibutuhkan. Jadi bagian ini dipegang sama siapa, bagian itu dipegang sama siapa, konstitusi yang ngatur. Terus badan ini bertanggung jawab ke siapa, badan itu bertanggung jawab ke siapa juga.
Nah, itu konstitusi juga yang ngatur. Lalu hubungan legislatif, hubungan legislatif dengan yudikatif dengan eksekutif juga itu konstitusi yang ngatur. Jadi konstitusi itu dibutuhkan dalam sistem politik Indonesia, intinya itu. Baik, sekian dan terima kasih.